Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tashrah biha sudurana wa tajbur biha kasrana wa tuyassir biha umurana wa tughni biha fakrana wa salatan likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa salatan taj'aluna ahlana wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi dhahiran wa batina wa tahsyuruna wa tahsyurum bi ibadika shalihin. Para hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimana wa rahimakumullah. Tidak ada yang akan menjadi sumber kebahagiaan kecuali keluar dari nilai-nilai keimanan yang terus menjadi upaya kita supaya semakin sempurna. Mudah-mudahan upaya kita ingin punya iman yang sempurna melalui mengerjakan semua perintahnya Allah, meninggalkan larangan, disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan kekuatan, diberikan petunjuk, diberikan pertolongan yaitu maunah, diberikan petunjuk yaitu hidayah, sehingga kita masuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya takwa itu kemudian menjadi sesuatu yang harus takwa sebenar-benarnya. Ketika takwa itu ingin menjadi takwa yang sebenar-benarnya, berarti iman itu diupayakan untuk sempurna. Perintahnya kita ini cuman diperintah untuk mengupayakan. Tetapi ketika kemudian iman ini menjadi sempurna, itu bukan karena upaya kita, tetapi upaya itu kemudian kemampuan itu terjadi karena diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tugas kita ini hanya menjadi hamba. Jaring medhurna kebulah. Mong kebulah neka hamba neka.
tidak hitung apa yang sudah dikerjakan, tidak merasa apa yang dikerjakan itu merupakan satu jasa yang kemudian menuntut untuk diberi apresiasi. Ketika bulan mengteroi aku ini, akhirnya tak sibuk ngebulan, sibuk yang mencari pengakuan. Korabe kikratu, pokoknya kita ini masih tetap dianggap sebagai ngebulan, itu sudah menjadi sebuah prestasi, menjadi sebuah nilai yang istimewa. Ketika Allah menganggap kita sebagai hamba, itu ada cirinya. Ada cirinya. Kita ini kepingin menjadi hambanya Allah, tapi kalau pengakuan itu datang dari Allah kita sebagai hambanya, ada cirinya. Ciri yang pertama adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hatinya itu tenang. Hati tenang itu tidak bisa diraih dengan yang lain. Tapi saya porot berselai tak bisa. Hati tenang itu bukan karena kerjakan sholat, bukan. Hati tenang itu karena berzikir, bukan. Makanya mau tukang sompok sampai nawirin, berdiri tenang, jual sholat, jual sompok nawirin. Lesok. Tetapi wiridan, sholat, baca Quran itu jalannya supaya Allah memberikan ketenangan, bukan wiridannya. Ini salah paham. Jangan sampai beda pertanyaan, kocang mau wirid tenang, kocang mau zikir tenang. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati akan tenang. Zikir itu bukan yang menenangkan, zikir itu jalan, cara. Romang salah zikir kok tenang. Makanya banyak orang mulai ada orang, pasti kita juga orang, pasti kita juga tenang. Oke, banyak orang ini, kan makin lagi lakoni jangan kita tenang. Makilah awit atikir kilo tenang. Kenapa kok tenang? Orang yang sudah diakui sebagai hamba kemudian ke pangeran tenang apa nih karena beri pengumuman kaki aku masuk surga, kaki aku ke jurabunnya enggak. Tak teman dipangki guys ya. Gue lebih sampai abajang setiap hari sehari semalam nih ngelakuin kebagusan. Pantau nih kita lewat apa punten. Sama nggak tahu juga. Tak ada satu orang pun yang dipastikan bakal masuk surga, ya kecuali kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kecuali sahabat sendiri kanjeng Nabi itu tunjuk. Akhirnya ada orang sahabat 10 dia kan pasti masuk surga. Saya ngocak al-mubasysyirina bil jannah. Sahabat yang diberi kabar gembira pasti masuk surga 10, termasuk 4 khulafaur rasyidin, tambahin 6. Itu tokoh-tokohnya sahabat 6 kisah. Sebagian Arab nyari pengganti dengan kanjeng Nabi kan dan 10 mereka. Tokohnya ini. Tokoh karena paling soleh. Ya, kalau kanjeng Nabi paling bagus, tokoh paling pertama adalah Abu Bakar. Kanjeng Nabi toman katanya ke malaikat Jibril, Abu Bakar ya bagus, kebagusan Abu Bakar yang apa?
Kebaikannya Abu Bakar kayak apa? Ya omongnya tempeng semadina ki berani Abu Bakar gitu kan. Katanya mereka Jibril semadina ini kebaikannya orang Madinah. Tempeng bi kebaikan Abu Bakar sendirian masih lebih beratnya Abu Bakar. Kan begitu. Jadi tokohnya itu tokoh karena memang orang baik, benih tokoh karena di kedudukan, benih tokoh karena di dunia, benih orang sepuluh. Ketokohannya karena memang orang mulia. Ataannya boleh kanjeng Nabi. Mong Umar, kebagusan Umar, hasanatu Umar, nisbi min hasanati Abi Bakar. Kebagusan Umar separuh nah Abu Bakar. Makanya ketika Rasulullah wafat bingung siapa ya Abu Bakar Sayyidina Ali. Yang mau gantikan Rasulullah Abu Bakar Sayyidina Ali. Citung hadis ada Abu Bakar paling fokus orang semadina. Citung hadis ada Nabi itu mana debu ana wa aliyun biman silati Musa wa Harun. Sengkok ben Ali ya pada kedudukan Musa bi Harun. Saya dengan Ali ini sama kedudukannya dengan Nabi Musa bin Nabi Harun. Nabi Musa toman abek laki ke Nabi Harun. Begitu Nabi Musa mau naik ke Bukit Tursina karena atas tuntutan orang Yahudi kepingin jumpa dengan Allah. Saking cek terus Nabi Musa ini ke umat belum perjanjian sampai atua ke Allah. Bi Allah pakon ke Tursina. Sangku bangki. Saking kepinginnya umatnya biar percaya ke Allah sampai seonaki bila Nabi Musa. Akhirnya benar Allah pakon dengan Allah disuruh ke Bukit Tursina. Dianggap mau ditemui. Ternyata di situ benar bagi benar Allah. Semaput saya baru ada. Pingsan 40 hari gak bangun-bangun. Padahal itu hanya Allah mau menampakkan diri. Masih ilmu dore falamma tajalla. Ketika Allah mau menampakkan diri sudah gak kuat. Kenapa? Kita mau berjumpa dengan Allah. Sebenarnya mereka mantir evangelia benar Allah, bukan kita yang mau berjumpa. Tekian kula ben sampai engak ben Allah, tekeng kula ben sampai engak ke Allah Subhanahu wa taala. Keng saya kelako kok engak. Makanya pakai engak atau sombong, karena ada artinya mung penting ben engak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berzikir ingat ke Allah, jangan bangga, jangan merasa istimewa. Karena tidak ada apa-apanya dibanding ingatnya Allah kepada kita. Loh, Allah enggak, keng abah seberapa dalil wala dzikrullahil akbar. Allah itu ingatnya lebih besar. Tak kira mampu makhluk ini bisa ingat Allah kalau Allah gak mengingat kita. Harus dimulai dari Allah. Makanya innallaha ma'as sabirin, berdiri sabar beserta Allah. Allah yang membersamai, Allah yang ngancai, Allah yang menemani orang-orang sabar. Kebersamaan itu datang dari Allah, bukan orang sabar merasa bersama dengan Allah. Orang muljah ingat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menganggap bahwa Allah bersama kita, bukan kita bersama Allah. Tidak. Innallaha ma'ana katanya Rasulullah. Allah bersama kita. Benih kita bersama Allah. Makin lepas ada tapi lain aslinya. Harusnya kita yang menganggap Allah bersama kita, bukan kita bersama Allah. Jadi supaya Allah ini terus ingat kepada kita dan memang gak pernah putus, supaya sambungan ini tersambung, kita disuruh ingat. Tetapi ingatnya Allah itulah yang lebih kuat. Kita menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah, bukan ingat atas dasar kekuatan ilmu kemampuan, bukan. Kita ini bisa apa ingat ke Allah, mampu apa? Ceking karo jan becan, siapa yang gak mampu? Kita ini tahu apa? Tahu apa?
Wong kita cuma dikasih gambaran Allah itu maha besar, ya sudah. Besarnya kayak apa gak tahu. Allah maha alim, alimnya kayak apa gak tahu. Paling nanti perbandingan. Namanya perbandingan gak pernah akan sama. Apalagi yang dibandingkan antara Allah pencipta dengan yang diciptakan. Itu kan cuma cara berpikir saja. Oh, coba boleh Allah. Hambanya saja kalau sudah kandung alim kayak begini, Masya Allah alimnya. Apalagi Allah, wah ya gak sebanding. Wong Allah dibandingkan dengan hamba. Cuman kita ini punya akal supaya bisa terima. Wah. Jadi harus ada ilmunya, gak sebanding. Masa Allah dibandingkan dengan makhluk? Allah maha kaya. Allah kayanya kayak apa ya? Wong hambanya aja sudah kandung kaya, berapa triliun tuh hartanya. Saking kayanya. Ya. Banyak tampung, banyak motor, banyak lebar. Apalagi Allah. Ngediasi oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pernah ingin ngasih makan binatang-binatang. Saking sokinya Nabi Sulaiman, saking kayanya Nabi Sulaiman, sampai kepingin ngasih makan binatang semua yang di bumi ini. Seareh gemet dunia Nabi Sulaiman, seareh. 1 hari habis. Sementara Allah menghidupkan kita ini, Masya Allah, mulai lambat sampai waktu. Nabi Sulaiman sudah kaya itu, ngasih makan binatang tok sehari habis, gak mampu. Bagaimana Allah kaya? Tidak bisa Allah dibandingkan makhluk. Nabi Sulaiman makhluk. Lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadda kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Segawatnya ke ayatnya ke madada. Yang gawat itu madadanya. Seandainya lautan dianggap sebagai tinta ilmu untuk menulis ilmunya Allah, maka air laut akan kering. Ilmunya Allah belum selesai saking alim. Padahal laut itu makhluk. Allah khaliq, gak mungkin. Cuman kenapa Allah pakai laut? Supaya orang bisa berpikir, ilmunya. Padahal tinta itu, air laut dibuat tinta, nulis ilmunya Allah. Mau taruh sesare seumur odi tak kira ada, tak kira sah. Apalagi kita gak mau cari, dicari sumber hidup tuh tak buang, tak kira tak ada ilmu Allah. Yang jadi masalah kita nyari apa enggak? Kalau ilmunya Allah percuma, ilmunya Allah gak habis-habis kalau nyari gak mau. Gak penting ilmunya Allah itu seberapa, gak penting. Gak harus jelas, gak harus. Yang penting kita masih mau ngaji apa enggak. Orang ngaji itu tak harus alim, tapi orang ngaji terus membuka kesadaran bahwa dirinya banyak kekurangan. Tambah itu mojok kudu, tambah itu mojok fakir. Semakin jelas bahwa dirinya fakir. Tadi apa? Itu orang ngaji namanya itu. Mau urusan alim itu sebagian bersih alim, sebagian tak alim. Mau alim kapi kudu tu dia. Rosa kapi jangan kudu. Gak akan semua alim, gak mungkin ada yang alim, ada yang gak alim, saling membutuhkan. Pada ngaji kita tak pada alim mah, karena Allah sering tuaki kecerdasan otak dalam menyimpan hafalan. Tapi mau ngaji andi tujuan supaya abah pangki je lakar banyak salah, nah baru tahu itu. Ngaji kepingin terbuka. Ngaji ingin terbuka bahwa diri ini sebenarnya banyak kelalaiannya. Banyak lo pernah. Akhirnya tak tahu apa-apa. Gitu nanti aja ngomongnya di hati itu loh. Tak tahu apa-apa. Jangan komentar kayak itu bahaya. Padahal makhluk apa komentar kok alim. Sealim namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak santri keng bi Allah betoro. Aduh mau bi Allah loe pari, makilah alim tak kira santri. Lo andi santri ya keng tak betoro Allah. Sering amanah, beni kebega banggaan, beni kebe ukuran. Apa ada jaminan bahwa orang banyak santrinya mulia? Mulia jangan manusia. Mulia katanya manusia di hadapan Allah pada saya pagi.
Sama nggak ketemunya. Bisa jadi yang nggak punya santri lebih mulia daripada santrinya banyak. Ya bisa jadi juga yang punya santri banyak lebih mulia. Ada nih kemungkinan, nggak tahu. Tapi kalau manusia pasti ukurannya lebih memuliakan orang alim yang banyak santrinya. Tadi santri pakai gocap, Ustaz apa nih? Kita apa gitu. Ya ke Ustaz apa aja jalan santri kan. Sultan kita ini. Tak barokah paling ilmu. Hukum tadi santri, jangan gitu. Bahaya. Maka Nabi Allah berde Rasul, berde Nabi. Itu dalil itu. Kenapa kok ada Nabi, ada Rasul? Nabi jumlahnya gak ada yang tahu kecuali Allah. Rasul 25. Yang disuruh nyampaikan Allah itu Rasul pada di kiai santri. Bodreng alim kita pakon nyampe aki serah Nabi pada di kiai saya lo ngajar guys alim kita di santri. Pada jadi manusia ini kalau mau mengukur sesuatu pasti yang jadi ukuran matanya, telinganya. Cek mata makhluk, telinganya makhluk, ya bener salah bener. Ada salahnya, ada benernya. Dan itu kita minta kepada Allah, ya Allah, rubahlah ya Allah manusia ini ya Allah, supaya disamakan kepada antara saat di dunia bentar di dunia. Ya Allah bisa. Sampai kapanpun orang akan lebih memberikan perhatian, lebih memberikan penghormatan, memberikan kemuliaan ke orang sehan di dunia, bentar di dunia. Sampai kapanpun itu. Gak akan pernah ada manusia bisa menyamakan orang itu. Pasti ada penghormatan beda, ya. Ada penghormatan beda, ada pengakuan beda, ada perasaan lebih istimewa. Ada perasaan lebih istimewa, gak bisa dirubah pas nyokon ke Allah, gak bisa doa. Merasa sakit hati hidup di dunia ini karena gak punya dunia, sering gak dianggap oleh orang, sering tak dianggap di orang, sering tak hitung-hitung di orang, tak ikan di orang. Terus aku bawa Allah, kepingin dirubah supaya manusia ini menganggap orang yang punya harta dengan yang gak punya harta sama. Ya gak mungkin, makanya aku siang malam tak terjadi. Kenapa? Karena Allah sudah nyampaikan di Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gak akan pernah merubah apa yang ada pada manusia, satu kaum, masyarakat. Jangan dirubah. Orang akan memberikan penghormatan kepada orang yang punya ilmu ketimbang yang tidak punya ilmu. Keng bit abid mau daripada di ilmu, situngan itunya, situngan itunya. Ayo, ujung-ujung gak keseria ya. Pertama kan orang punya ilmu dihormati, orang gak punya ilmu gak dihormati. Lebih hormat kepada yang punya ilmu. Lambat tahun nanti nafsu ini sama-sama punya ilmu, situngan itunya, hitungan itunya, sampai lebih hormat ke itunya. Orang alim tompang mobil, bi orang alim tompang sepeda engkol, sampai gimana? Tak jumpa yang mana sampai itu? Ya, orang sampai egamis ibai, surba ibai, yang tu alim, padahal tak tahu kenapa. Bi orang alim, lakar alim mengkukeng akausan asaro, nggak yang kebisan. Karena mata tu gak bisa. Mangkui gamis orang ganteng sekali. Gampang tidak ngalim mau cuman mangken kan gamis sulban kan ganteng buat lo pak jolon Habib ini mana Habib ya ada lo nih jo tapi maka pentra kasih apa celeng pandai tak ganteng sekali asal gara-gara yang ke cereng manusia biasa korokor mata. Main ke kiai, seroman nang istana gedung, main ke kiai, roman reyot, sampai lemes mau lihat aja. Ada kiai, ada yuru, orang roman reyot.
Kalau mana melarang, tapi mau main ke kiai sareng mana gedung, wah kiai ongku ya. Nggak bisa. Ayo di baru kiai. Lagi dapat kedua ada pak seminta dua lagi kiai baru kena arah apa? Mereka sampai terus dia iya berarti. Mesti ada yang mau habis. Ada boleh. Boleh banyak yang mantul beri hidayah benar Allah kiai. Mereka ada yang berusaha ada. Padahal makai beri dunia jak boleh karo gedung. Beri laut es emas mau atir di kotor orang boy. Pakul sompek terus, sedih terus. Cerai semelang sompek di sedih cuman situ. Situ istiqomah. Mungkin bahasa Arab pak. Dikulah jelas lagi nah. Walaupun mungkin tak bisa istiqomah tak kira tak sedih ini. Walau bebannya itu nyelah pakul sompek. Banyak tuh yang aja boleh karo jutaan miliaran. Lo tompok kayak nggak korun gitu. Ini tompok. Cari agama Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka alladzina orang-orang qalu yang mereka berkata rabbuna Allah Tuhan kami Allah. Tak cukup. Lanjut tsumma istaqamu pas istiqomah ukul. Kan jadi bungkol tak gampang. Mau ngapain aku Allah, tang pangeran Allah ya bisa mengkaro suara. Kalau hanya suara bisa ini Quran sudah jelaskan ini. Alladzina qalu orang-orang yang berkata Rabbuna Allah, Tuhan kami Allah, kami bisa. Nah, nomor 2 dia tak bisa. Tak gampang. Tsumastaqamu pas bungkol. Jak pecah boleh. Mau ngaku Allah itu pangeran nah berarti ukuran pangeran ngiring Allah cak ukuran manusia tujuan Allah benih tujuan manusia itu baru bungkul orang Jawa mau tak ngerti bungkul kan ada ya. Sesuatu yang wungkul itu adalah sesuatu yang asalnya terurai menyatu. Oke, mereka. Jadi tak usah abayaki istiqomah apa istiqomah tak usah. Istiqomah itu bungkul menyatu. Sesuatu si bungkol itu biasanya sesuatu yang terurai menjadi satu ya, jadi menyatu. Jadi mau beda tanah nih kayak ini pas lempung nih kayak ini pas situ nah, bungkol. Siapa yang bisa menyatukan itu? Allah lah. Kalau lebih sampai siang malam ibadah ini lah nyatukan ini loh supaya menjadi bungkol sabar, wungkul syukurnya, wungkul konaahnya. Ini pencar ini. Waktu Allah semelolong, waduh, mikir kejar jangan potong supaya juga aku bisa surga. Tapi kalau untuk surga, kan beda urutan nah. Sebelum akhirah hasanah, di dunia hasanah. Di dunia hasanah ada baru akhirah hasanah. Sepasti hasanah berikan banyak dunia. Nah, mulakan banyak dunia nikah hasanah, minta banyak lebih ya Allah. Yang pasti di dunia hasanah itu bukan karena ilmunya. Kalau ilmu mendatangkan hasanah, berarti minta pahala lebih ya Allah. Yang pasti bukan punya jabatan. Kalau hasanah itu punya jabatan, minta ketika pemerintah lebih. Mau tanya akhir nyaman jadi apa? Rakyat apa presiden? Presiden lebih. Akun harus benar pejabat, benar rakyat. Allah saya bagi. Tapi rakyat, pejabat, alim, banyak dunia, nah hasanahnya bukan itu. Hasanah itu mau bahagia bi mutmainnah bila bisa milikun. Saya kata
tenang nih kak, ya tenang itu bukol. Kenapa hidup belum tenang kok masih sumpah masih sedih? Benih masalah. Sampai aku ke Allah, mantel tak sumpah ke Allah, mantel tak sedia tak apa bisa. Oh di pun akan menemukan masalah. Keng masalah bisa sumpah di akhirat. Naudzubillah. Pas sampai murtad pengantin. Masalah sebenarnya kesompakan sampai akhirnya lupa ke pangeran nyala lain nyala takdir. Naudzubillah. Bener tak ada bukan dok remo di begitu katanya. Sompak sedih terus ngenes terus odi ini kan. Ada orang yang odi ngenes mau bi Allah beri bungkol udah kan. Lagi ngaji tata. Jadi mutmainnah itu tenang. Kebulan Allah ini tenang. Kudu disampaikan manter ketika kebulan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jadi hambanya Allah. Keng mengiyakonin Allah lah karena kebulan bi hamba ciri dan yang kerasa hati. Mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Tenang. Arab mak tenang, bungkol. Kalau karena mau bungkol tak kira sompek dan sedih. Terus tenang, aduh ke Allah, mantel tadi masalah, tak bisa bakun berda. Tadi reng sepo masalah bi anak, tadi anak masalah bi reng sepo, tadi guru masalah andi masalah murid, bener murid melarat, oh ini umpama itu kiri guru, bener murid nek tak terpenter, benar ngaji, itu masalah kalau guru, jadi pikiran, nyamareng itu boleh tak buangku sepikiri anak. Lah gua ke Allah terus tadi terus aja mau dia Allah tenang tak bisa, takut odi dekat jalan, mak bisa tenang karena gua dia situ si bungkol dalam mereka. Itu istiqomah nyaman. Lah istiqomah mereka setelah nyampur di bungkol mereka mencar tahu kan kembali oning Allah tak oning makanya guru sampai ibadah ngelakoni bajang ngelakoni wirid ngelakoni apa bagus keng mancar bi Allah secara mencar gelek pelolong alladzina qalu rabbuna Allahumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Kalau bungkol akhirnya bah ngocak jaga betel ya jaga sekenas la takhafu jaga betel ya mungkin kalau suara masuk gopeng pakun ke betel sampai nanti masalah bah bodoh orang entar coba betel tak sampai ke betel ya mau beri kesel bah tak ke betel kan banyak orang yang main nasihat jangan punya betel coba betel ada kok bengkel punya masalah begitu kan bisa itu kan hanya hakul muslim alal muslim pada yang Islam nggak menga tapi saya ketiongku saya pengaruhku suara saya beri orang ya suara saya di dalam hati bahkan yang la takhafu tak usah kebater wah ada kan tak keluar wala tahzanu jelas kan sodi bagi lanjut. Bagaimana kemudian bisa menyatu yang mencar-mencar dulu? Sabar deh kan, pecah sabar deh kan. Ini pelolong di situ. Sokor mereka mencar dian, mencar, sujud boleh ke Allah, sujud boleh, duhur sujud, asar sujud, maghrib sujud, setelah pelolong ke Allah nih. Ini bagian kecil-kecil terurai.
setelah dia sabar sebungkol, setelah dia sokor sebungkol, punya ketenangan yang ngumpul, itu mencar itu. Nih kayak ini, telaten nih Allah, telaten nih. Mereka menggarap penghitungan ganjaran keritanya aki, eta mau ya kayak terima. Baru bingung tambah ibadah ini. Mau boleh merasa istimewa ngelakuin ibadah. Tengate, kalau sudah pak ke Mekah merasa istimewa daripada sudah pak ke Mekah. Selok pak kan lo mampu, sampai kudu merasa pada. Ada tak berangkat kan tak mampu. Selain deh, kamu mampu tak berangkat, baru lain. Bapak ada perasaan nih kan? Ada selebih istimewa sing ngatur rezeki nih Allah. Kalau saya nyombang raja nang masjid merasa istimewa. Ada tak nyombang kalau tak endi. Ada sih mikir ekonomi, tak mikir DB. Nah boleh yang melarat mikir bisnis terus nafkahi anak. Apa boleh jadi kawan? Terguna gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La dirhamun allati anfaqaka fi ahli baitika afdalu min dirham allati anfaqaka fi sabilillah. Jangan mangke seropia 1 rupiah yang kau berikan ke keluargamu kebedakan sehari anafkai keluarga itu lebih muncul ketembeng sombengan saya melakukan fisabilillah bangun masjid bangun pesantren lah maulah keluarga lah cukup kampi baru ni kelebihan pakon boleh ya Allah ayo fisabilillah lah mau ada orang tak nyombang karena andi pas nyombang raja karena andi bah merasa lebih istimewa oleh Allah tak mentene kecang Allah pada tapi nyombang karena andi ada nyombang karena tak andi pada selain dia ngomong andi tak nyombang baru lain jangan Saudi malah kata andi biasa kalau aku sih baca Allah diampun fisabilillah penyaman jangan kau tak nyombang karena andi muka-muka paling andi nyombang itu toh jatuh sangat mas begula di Bali mengdeki berbangunan langgar di masjid ngonceng sebagian si nyombang raja tak nyombang kota nyombang kayak gitu sakit hati lebih biasa nyombang lah orang yang bangun langgar saya sombong bangun masjid saya yonceng bisa diobeng mencepat terhenti ngonceng sampai pentas sombongan melok tahu saya asal alhamdulillah abah tak ambil ayam jeng mereka coba sesuatu kita yang jeng lah karena orang belar tak ada kena orang gitu pegel toh mereka kira tenang nih berarti lo mutmainan nih berarti ya padahal mereka tak soki pada bojong pada pasang ada pamer kapi bojong di pasang ada ngamuk bener membeda panitia ngonceng dengan soki ini bener karena bangun masjid perlu dana sampai tak yonceng kita compok boleh tak rugi kenapa tapi ada setannya juga tahu dong tapi melarat tak yonceng gelap iri keluar sangku makin kok terus tak tak ero yang dong ya kayak kok tak andi ngapain neng jadi andi neng ngamuk ya saya pegel boleh lagi membagikan kerja bakti sholat tapi saya yonceng boleh saya rapat sebagai dia obeng mada rapat pah mampu tahu campur waduh ngakar aja lain saya tak yonceng nyaman aja juga pah begitu metoron genteng ngangkat geragal pengumuman saya yung maki standi obeng saya bagian ngangkat geragal olah kalau juga neka coba masa orang nyombeng puluhan juta bagi seorang ngangkat geragal kan neser lo imbang berarti lo standi itunya langsung kita nangka sekarang lerah lemes ampuh orang benih penjajahan mereka ada benih romusan ya ada benih molosok ampuh biasa mencari dalam keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bagaimana supaya bungkol? Anggap ibadah mereka kengkaro ibadah. Ada urusan melolong mereka. Karena apa mau tadi sabar, tadi syukur, tak kira nyaman dia. Ngampakin apa?
Le sabar mereka nikeni sokore nikeni penolong. Bagaimana caranya biar terkumpul? Mangkanan niyatuhu al-akhirata. Barang siapa yang tujuannya akhirat, jama'allahu lahu syamlah. Segala keapolong yang menolong ya Allah. Bagaimana supaya bisa kumpul? Jadi meraja dunia. Dunia ini kan dua, minta ya aku nih, bentuk dia punya. Dua ini kan minta iya aku nih, bentuk dia punya. Minta iya aku nih, bentak remaris kalau dia punya. Tentunya dua ini kan. Terus iya aku orang, bentak remaris kalau dia punya. Terus dia terus tambah. Alhamdulillah mutakasir. Ini kan tentunya. Bila dua ini bersih, maka jama'allahu lahu syamlah. Allah. Moga-moga barokah, moga-moga manfaat. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana na'budu ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Salatan ya Allah. Fatiha. Sahib bismillah. Wa khairan. Salatan ya Allah. Salatan ya Allah. Yuballighuna ila baitillahi wa ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatan ya Allah taj'alna min khiyari ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.